Jadi kalau kita bicara peradilan di Konoha ya, ada yang tegak, tapi bukan keadilan ya guys ya. Ada 3 ciri penting suatu negara sehingga kita bisa mengatakan suatu negara itu adalah negara hukum. Apa aja tuh? Satu adalah supremasi hukum, yang kedua persamaan di depan hukum, dan yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Nah, HAM ini adalah sebagai hak yang mendasar dan fundamental ya, sehingga harus dilindungi dan terbebas dari segala bentuk ancaman ataupun penyiksaan. Nah, HAM yang dijunjung tinggi oleh setiap negara termasuk Indonesia harus memiliki landasan yang kuat ya, baik dalam ideologi maupun dalam konstitusi. Hal ini karena permasalahan tentang hak asasi manusia sangat rentan seperti kasus salah tangkap atau peradilan sesat yang disertai dengan penyiksaan, dan juga jelas-jelas melanggar HAM ya, mengenai hak manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan bebas dari ancaman maupun penyiksaan. Ancaman dan penyiksaan sendiri sering dijumpai dalam beberapa kasus salah tangkap atau peradilan sesat di Indonesia ini ya, di mana pelakunya adalah pastinya adalah aparatur negara, baik kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan. Nah, ini kita perlu renungkan bersama supaya negara kita bisa lebih responsif lah ya dalam memberikan bantuan kepada korban salah tangkap dan korban peradilan sesat, karena anggota kepolisian atau kejaksaan dan pengadilan adalah merupakan organ negara, maka sudah sepatutnya negaralah yang berinisiatif untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Nah, buat sebagian masyarakat kita ya, bisa bebas dari penjara aja sebenarnya buat mereka ini sudah sangat bersyukur sekali ya, dan cenderung mereka trauma untuk kembali berurusan dengan hukum dan para aparaturnya, karena kemungkinan dikhawatirkan bahwa prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut dan mengakibatkan pada timbulnya penderitaan dan rasa malu yang berkepanjangan. Nah, apabila dikaitkan dengan kasus Jessica Wongso ini, maka ada pertanyaan menarik yang perlu kita renungkan bersama, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana jika di kemudian hari Jessica Wongso dinyatakan tidak bersalah? Lalu bagaimana dengan 7 tahun hak atas kemerdekaan Jessica yang telah dirampas oleh negara? Jadi ada sebuah asas hukum pidana yang mengatakan Handstraf sonder schuld, yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Sederhananya ya, seorang nggak boleh dipidana kalau dia nggak bersalah gitu ya. Karena itu pada dasarnya apabila Jessica atau orang-orang yang jadi korban salah tangkap dan korban peradilan sesat ini lalu di kemudian hari dinyatakan tidak bersalah, maka sebenarnya dia berhak untuk meminta ganti rugi kepada negara. Nah, sebelum saya bongkar-bongkaran lebih jauh lagi, perlu kita ketahui bahwa kasus salah tangkap dan atau peradilan sesat ya, bukan kasus barang baru ya. Di seluruh dunia ini sudah banyak terjadi. Di Indonesia sendiri kasus yang paling terkenal terjadi di tahun 74 ya. Kasus ini dikenal dengan kasus Sengkon dan Karta. Kemudian Mbak Najwa Shihab sendiri juga kalau nggak salah pernah mendampingi anak di bawah umur yang menjadi korban salah tangkap, yang meminta ganti rugi, tapi parahnya ganti rugi itu nggak dikabulkan oleh pengadilan. Najwa waktu itu pernah meliput soal korban salah tangkap polisi. Disiksa anak-anak kecil 10 dan 12 tahun, disiksa untuk mengaku membunuh sesuatu yang tidak mereka lakukan, dan memang terbukti akhirnya mereka tidak membunuh. Tapi mereka sudah terlanjur di penjara, sudah putus sekolah, orang tuanya sudah habis uang jual motor untuk bayar selnya di penjara yang seharusnya tidak mereka tempati, begitu ya. Dan ketika mereka meminta ganti rugi pada negara atas kerugian yang dialami, ganti ruginya juga mintanya kecil, nggak sampai 200 juta. Padahal udah di penjara, udah disiksa, udah kehilangan masa depan. Itu pun ganti ruginya tidak diberikan oleh negara, ditolak oleh pengadilan. Nggak salah kalau kita katakan bahwa ada yang tegak tapi bukan keadilan ya di sini. Nah, silakan buat teman-teman yang mau melakukan penelitian mengenai berapa sih jumlah kasus salah tangkap atau korban peradilan sesat di Indonesia ya, teman-teman boleh nyari sendiri ya. Saat ini kita fokus berbicara kasus yang terungkap ya. Untuk yang belum terungkap ya kemungkinan bisa jadi jauh lebih banyak. Nah, menurut peraturan perundang-undangan, korban salah tangkap dan korban peradilan sesat ini boleh menuntut ganti rugi kepada negara ya. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan kita adalah, siapa sih yang berhak menuntut ganti rugi? Dan berapa sih tuntutan ganti rugi yang pantas? Apakah hal itu ada aturannya? Nah, hukum pidana di Indonesia sebenarnya sudah mengatur mengenai hal ini. Jadi menurut saya ganti rugi boleh diajukan oleh satu tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ya. Yang kedua adalah terdakwa yang perkaranya telah diperiksa dan diputus
tidak bersalah oleh pengadilan. Nah, jadi yang menjadi masalah buat saya adalah ketika pemerintah mengeluarkan PP nomor 92 tahun 2015 yang mengatur besaran nilai ganti ruginya. Nah, dikatakan dalam pasal 9 dalam PP tersebut bahwa ya, ayat satunya mengatakan besarnya ganti kerugian itu paling banyak 100 juta. Ayat kedua, kalau korban salah tangkap itu mengalami luka berat atau cacat, maksimal ganti ruginya 300 juta. Yang ketiga, kalau korban mati, maksimal ganti ruginya adalah 600 juta. Nah, dikaitkan dengan kasus Jessica, karena si Jessica tidak mengalami luka berat atau kematian, maka menurut ayat 1 maksimal ganti ruginya adalah 100 juta. Ada dua persoalan di sini yang mau saya bahas. Persoalan pertama adalah apakah nominal 100 juta layak untuk menggantikan waktu produktif Jessica Wongso yang hilang. Kebebasan yang direnggut, penderitaan yang dialami selama 7 tahun, dan stigma masyarakat yang melekat pada diri Jessica sebagai pembunuh ya. Persoalan kedua ya, tanggung jawab negara terhadap korban salah tangkap ya diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti rugi dan rehabilitasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Kenapa? Karena disebabkan bahwa dalam pengaturan pasal 95 dan 97 KUHP mengatakan bahwa korban berhak menuntut ganti rugi maupun rehabilitasi karena salah tangkap atau salah dakwaan. Dimana jika kita memaknai kata berhak ya dalam tanda kutip di sini, maka pengertiannya menjadi jika Jessica Wongso tidak menuntut ganti rugi, maka negara tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Padahal kalau ternyata di kemudian hari Jessica Wongso dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan, maka pada dasarnya adalah Jessica telah mengalami pelanggaran HAM dengan dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang oleh oknum-oknum ini yang notabene sebagai aparat negara yang mempunyai tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat gitu loh ya. Persoalan ketiga seperti saya katakan tadi, kalau negara tidak wajib memberikan ganti rugi, maka korbanlah yang harus menuntut negara, dan itu pastinya akan melewati proses gugatan perdata yang memakan waktu yang panjang dan berbelit-belit. Nah iya, bayangin kalau selesai di tingkat pertama ya masih oke. Kalau ternyata negara melakukan upaya banding, kemudian dikasasi lagi, atau bahkan hingga sampai ke BK, ini pastinya akan menambah penderitaan bagi si korban yang harus warawiri ke sana kemari, belum lagi bayar pengacara dan bayar biaya perkara. Kalau itu yang terjadi, maka pada dasarnya substansi perlindungan hak asasi sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk KUHP sudah nggak ada artinya lagi. Jadi di sini korban salah tangkap dan korban kasus peradilan sesat seperti Jessica berpotensi menjadi korban dua kali ya. Udah menjalani hukuman, tapi begitu mau minta ganti rugi kepada negara itu pun masih dipersulit. Jadi ini harus menjadi PR kita bersama ya mendatang, supaya memberikan atensi lah untuk hal ini, bukan saja untuk kasus Jessica tapi untuk kasus-kasus lain di mana terjadi salah tangkap yang kemudian diadili dan dijatuhi hukuman, ternyata di kemudian hari dinyatakan tidak bersalah. Masa iya 7 tahun nilai kehidupan dan kemerdekaan seorang anak manusia yang direbut paksa, apalagi saat itu usianya masih produktif, hanya dihargai 100 juta rupiah misalnya gitu ya. Ya Jessica itu orang pinter lah, kalau dia bekerja bisa gajinya 10 juta ke atas. Lu kalikan aja 7 tahun atau 84 bulan, itu harusnya bisa menghasilkan 840 juta. Lah masa negara cuma ngasih 100 juta pak? Jadi menurut saya sih seharusnya kalau ternyata suatu saat Jessica atau korban salah tangkap lainnya kemudian diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan, maka sesuai dengan asas yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu orang yang tidak bersalah tidak boleh dipidana gitu ya. Logikanya simpel. Kalau dia tidak bersalah, dia juga tidak boleh menjalani penderitaan hukuman dengan dirampas kemerdekaannya gitu. Tapi toh kalau negara melakukan kesalahan dengan menghukum orang yang ternyata tidak bersalah, maka negara ya harus ya, saya katakan harus bertanggung jawab tanpa si korban harus meminta-minta kepada negara layaknya pengemis gitu. Ya mbok tinggal langsung bayar kompensasi dengan pantas ya, beres itu. Ini tandanya negara hadir untuk melindungi rakyatnya.